dulu dong buat tamu kita. Apa kabar? Panggilannya apa nih ya? Baik, oke boleh panggil Dwiani aja. Bukan Boleh. Indra ya? Boleh juga. Aku Boleh juga. Aku manggilnya kakak aja. Oh, kakak. Kakak. Kan kamu kan ini segmennya kamu nih. Iya, kalau aku tuh kalau ngeliat gini bawaannya pengen diceritain. Oh. Iya, Aku kakak. bawaannya pengen diboboin. Kan cerita sambil bobo. Kakak ini bercerita seneng bercerita buat anak-anak ya? Kak ini? Iya, cukup senang. Maksudnya kalau bercerita tuh apa? Apa aja yang kakak ceritakan tentang cerita-cerita yang kakak bikin sendiri kah? Oh iya, kebetulan emang dari kecil suka diceritain sama orang tua. Jadi sekarang giliran udah nggak jadi anak kecil lagi, masih kepengen jadi anak kecil dengan cara ya bikin dongeng ini. Oh. Cocok banget buat Tompi itu. Bikin dongeng. Dongengnya maksudnya apa? Dongengnya ada nyanyinya musikal atau ada nyanyinya aja atau cuma dongeng aja? Iya, karena kebetulan background saya ya emang di musik, edukasi musik. Oke, backgroundnya apa? Kebetulan saya punya degree di musik, Master of Music Education dari Keren. Wah, gila, Keren. tepuk tangan. Jadi ternyata aplikasinya luas ya. Aplikasinya luas ya. Lulus di luar terus pulang ke Indonesia, Iya. mau berbakti buat ngajar anak-anak di Indonesia. Iya, niatnya begitu. Wah, tepuk tangan. Ini harus didukung. Harus didukung. San, kan sekarang tuh banyak banget kalau kita di sosial media tuh kakak kalian, Mas Tompi, Om Sandi, bikin lagu buat anak-anak dong, kayak gitu kan ya. Nah memang konten anak kecil saat ini sudah susah didapat. Iya. Dan Dwiani muncul sebagai salah satu alternatifnya. Iya, betul. Alternatif cerdas buat anak Indonesia. Dia penulis buku dongeng musikal pertama di Indonesia. Betulkah itu? Betul, semoga ya. Mungkin ada yang pernah sebelumnya. Judulnya apa? Jadi ini contoh bukunya nih. Ini bukunya, boleh dilihat. Judulnya Petualangan Lila dan Zio. Nah, coba di zoom nih ke sini nih. Nah, di dalamnya ada. Dalamnya ada, kalau misalnya di buku ini, dalamnya itu ada CD-nya, di mana dalamnya ada audiobook, ada karaoke, ada narasi. Jadi ada yang ceritain kalau misalnya belum bisa baca atau misalnya orang tuanya butuh inspirasi untuk gimana cara dongengnya. Oh, Dan di sini juga udah di ada. dalamnya, iya, buat para orang tua yang suka musik, di dalamnya juga udah ada partiturnya. Oke, menarik banget ya. Buat Gambarnya juga bagus ya. Iya, buat gitaran di rumah, buat karaokean. Asik. Bisa. Mau dong dipraktekin, Kita contohin Mau ya. denger Pada ceritanya. ikut ya. Iya. Pada penasaran nggak? Oke. Kalau nggak Oke, penasaran oke. juga biarin aja. Oke, kita ini alat-alat. Kakak, aku duduk di bawah aja kakak ya, biar kita kan jadi anak-anaknya. Anak-anak sini. Aku juga dong. Aku situ juga ya. Iya, Aku di sini ya, Kak. Iya, aku di sini. Aku mau dengerin. Kok anak-anaknya jadi jauh? Nggak apa-apa. Aku di sini. Aduh, tiap hari juga mau diajarin sama kakak. Iya nggak kakak? Iya. Boleh deh. Oke, kita mulai ya. Oke. Kenapa suara aku jadi begini ya? Lu udah di sini aja. Ayo kakak, nggak apa-apa. Anak kecil mukanya tua, nggak apa-apa. Sini juga. Kita cuma mukanya tua. Tapi nggak jadi anak Kucek, kecil. jemur, kucek, jemur itu nggak gitu ya? Enggak, Oh iya. Enggak, itu acara pagi kan. Oh iya. Oke, kakak kita siap. Oke, kita mulai ya kisah petualangan Lila dan Zio. Ore, tepuk tangan dong. Oke, di suatu pagi yang cerah, siang yang cerah, kakak beradik Lila dan Zio berlibur ke pantai. Pakai kacamata dong kalau berlibur ke pantai. Ayo, punya kacamatanya juga kan? Iya. Lagi di pantai nih ceritanya. Di pantai Oke. berenang-renang, main pasir. Tiba-tiba sang adik si Zio melihat di kejauhan ada kapal yang mendekat. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Ada kapal itu. Kakak lihat. Nah, tiba-tiba sang adik Zio melihat, loh, itu siapa yang ada di atas kapal? Kayaknya kenal. Siapa ya? Mereka mendekat, ternyata sang nahkoda dari kapal itu adalah paman mereka sendiri, Paman Kula. Kuntilanak apa Tompi nih? Enakan duduk ini. Wah, mereka langsung tanya, paman. Paman sedang apa di sini kok tiba-tiba nongol di pantai? Katanya Paman Kula, oh paman sedang bertugas karena ada seorang putri namanya Putri Fiora dari kerajaan Kirani, baru selesai liburan di pantai ini, mau kembali ke pulaunya dia, kerajaannya dia di sana. Oh begitu.
tiba-tiba muncullah seorang putri dari balik mereka. Ya, saya adalah Putri Fiora. Cantik. Kalian keponakannya Paman Kula ya? Putri punya pacar belum? Oh, mungkin bisa ditanyakan lagi. Saya adalah kalian keponakannya Paman Kula ya? Iya, betul. Kalian mau lihat tidak istana tempat saya tinggal di Pulau Kirani? Ayo ikut. Yuk naik kapal. Naiklah kapal mereka sampai akhirnya mereka naik kapal. Sampai deh di pulaunya. Turunlah di dermaga, sudah dijemput oleh kereta kuda. Ayo, siapa yang mau jadi kudirnya? Kuda. Waduh. Sini. Kudanya ikut ya. Kudanya kejar. Dorong. Nah, mereka naik kuda menuju istana melewati hutan dan di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Banyak bunga-bunga yang cantik. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ini musikal sekali ya anak-anak hari ini. Ya. Kami namanya anak-anak Trio Lestari, Kak. Oke. Trio Lestari Junior, Kakak. Akhirnya tuh, jadi tadi masih mana kudanya? Tuk, tik, tuk, tak, tik, tuk, tak, 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 tak. Lagi pilek. Lagi pilek. Bukan bilek sih. Oh. Tiba-tiba kok berhenti keretanya. Paman Kula ngecek. Yah, roda kereta kudanya patah. Ya langsung Paman Kula, saya perbaiki. Perbaikilah. Dan Lila dan Zio kan bosen, namanya juga anak-anak kayak kalian ini. Iya, Kak. Iya. Mereka main-main lah di taman sekitar itu. Tiba-tiba Zio melihat ada yang lewat. Apa itu, Kakak? Ada rubah. Zio senang sekali. Zio belum pernah lihat rubah dan langsung kejar rubahnya, dikejar. Oh, mirip nih sama Tompi. Ini rubah, ini serigala. Ganteng serigala. Iya, ganteng serigala. Takut. Wah, Zio langsung mengejar serigalanya. Kok serigala rubah? Langsung dikejar. Nah, kakaknya si Lila panik kan, langsung dia berdiri. Zio, jangan dikejar. Tapi Zionya emang nggak denger ya. Rubahnya lari masuk hutan. Zionya juga lari masuk hutan. Lari. Kenapa gua? Lilanya juga ikutan lari masuk hutan. Lari masuk hutan semua. Zio, katanya Lila. Kejar-kejar, ditangkaplah Zionya. Zio, jangan lari-lari ke hutan sendirian, nanti kita tersesat. Ayo kita kembali. Ditariklah tangan adiknya. Kembalilah dia ke kereta, tapi lihat ke kiri. Lihat ke kanan, mana keretanya? Kok nggak ada ya, Kak? Ada. Kita tersesat, panik. Zio nangis. Tapi Lila langsung bilang, tunggu. Lihat, dengar itu ada suara genderang. Dung. Ya ampun, coba kita cari jalannya. Oh my god, ada suku-suku pedalaman. Ayo sekarang gimana caranya? Kita bisa. Hei, kalian siapa di situ? Kata orang-orangnya. Saya Lila. Saya Zio. Kami tersesat, terpisah dari paman kami. Kami tidak bisa pulang. Oh. Saya tahu, kalian pasti pengen pulang. Saya ada teman penyihir di dalam hutan. Saya bisa bantu untuk mencarinya. Oke, mencari paman kalian. Kita ke hutan ya, mencari penyihir. Oke, berangkatlah mereka ke hutan untuk mencari penyihir tersebut. Di tengah perjalanan, mereka orang suku pedalaman menceritakan gimana rasanya hidup di dalam hutan, menjadi seorang yang hidup lahir dan besar di dalam hutan. Padang rumput tempat berlari, lembah gunung tempat mendaki, pernah gentar berpetualang kusi pemberani. Sampailah mereka di rumah sang penyihir, diketoklah 3 kali.
Siapa itu? Ih, serem. Siapa? Serem banget. Oh, saya tahu. Kamu Lila, kamu Zio, kamu adalah orang dari suku beralaman ya? Tahu. Saya akan penyihir di sini, saya tahu. Oke, saya bantu kalian katanya. Diambillah kualinya dan bikin ramuan-ramuan. Boleh dimasukin sedikit bahan-bahannya. Dia bikin peletok nih. Diaduk sampai akhirnya ramuan terus meledak. Keluar dari dalam kualinya sebuah mutiara ajaib. Mutiara ini kalau kamu bawa ke hutan, begitu pamanmu dekat dia akan menyala. Semakin dekat semakin terang. Yuk kita berangkat ke hutan. Ayo kita carilah. Menyala. Alhamdulillah. Coba cari lagi. Makin terang. Alhamdulillah. Panggil deh pamannya. Pamanku lah. Anak-anak. Aduh, syukurlah kalian tidak apa-apa di sini. Ayo kita pulang. Akhirnya mereka sangat saling mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam perpisahan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Warga Lestari semuanya ya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Tepuk tangan dong. Once again, Dwi Yani, asik kan? Terima Kita nggak berasa ternyata udah satu buku diceritain. Ini buat info nih, Dwi Yani pernah mendapatkan apresiasi dari beberapa tokoh Indonesia. Contohnya siapa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Ibu Iriana Jokowi, Wow. Tuh ada Ibu fotonya Iriana tuh. Jokowi, Ada fotonya. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Iya. Sampai ke Ibu Linda Gumelar juga ikut Iya, memberikan hebat penghargaan. banget. Wow, luar biasa. Luar Oh. biasa. Dan malam ini dia dapat penghargaan dari Trio Lestari. Oh, Ya. terima Ya, kasih. itu penghargaannya. Ini penghargaannya buat kamu. Tepuk tangan dong. Once again, Dwi Yani, keren banget. Bre, tapi menurut gue ya, emang gue setuju banget sih kalau Dwi ini punya kepedulian buat pendidikan anak-anak, terutama kenapa sih kamu memikirkan kamu punya kepedulian gitu buat anak-anak? Kenapa? Alasan utamanya? Alasan utama karena saya sebagai orang yang bergerak di bidang musik agak ngenes yang pertama kalau denger anak-anak zaman sekarang nyanyi lagu yang nggak pantas ya buat usia mereka. Jadi kepengen anak-anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh lebih lebih lebar pengetahuannya. Jadi nggak cuma terpaku dengan apa yang ada sekarang ini. Asik. Tapi kamu Pengen. yakin kalau anak-anak misalnya pendidikan musik maupun lewat cara kayak tadi bercerita kemudian ada musiknya, kamu yakin anak-anak bisa senang mengikuti, bahkan menurut kamu? Justru lucunya ya, ini saya udah pernah coba ke dongeng ke beberapa sekolah di Jawa, ada juga di Sumatera. Lucunya anak-anak kecil itu bisa menyanyikan lagu-lagu saya yang kalau dipikir-pikir agak sulit karena saya masukin elemen-elemen musik yang agak jarang dimasukin ke musik anak-anak ya. Cuman anak-anak semua bisa mengikuti, yang lucunya orang dewasa malah nggak bisa. Bentar nih, kok Glenn nanya tentang anak-anak baru punya anak ya? It's okay. Kan semuanya juga punya kesempatan. Insya Allah. Amin, Mudah-mudahan. alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kamu ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Dwi Yani. Gue semakin yakin bahwa Apakah? anak-anak muda yang punya visi dan misi, terutama untuk nggak cuma berpikir untuk dirinya sendiri, itu pasti akan jadi berkah buat Republik dan bangsa yang tercinta ini. Benar nggak? Iya, Sangat Kak. seperti Benar. itu. Iya, Kak. Tepuk Yang tangan dong penting sekali lagi dong. pendidikan itu harus dari sejak kecil, Kak. Iya Kak, dari Ya, Kak. sejak seusia kamu ya. Diajarin supaya tidak mencatut, Kak. Ya betul. Oke, kita akan kedatangan orang Indonesia pertama yang akan keluar angkasa. Wah gila. Wih, Serius, iya. Kak? Bukan minta saham. Ada Ingat, astronot ya? kan? Bukan minta saham. Keluar angkasa mau minta Ya. saham, Kak? Enggak. Jadi pokoknya dia yang pertama akan keluar angkasa. So tetap
di Live with Trio Lestari.